الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'im fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wassimal kulu min rizqi rabbikum waskuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'radu fa'arsalna alaihim sailal arami wa badalnahum bi jannatayhim jannataini zawata ukulin khamtin wa aslin wa syai'im min sidrin qalil zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafura. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua, dan juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa berubudiyah kepadanya. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dinul Islam kepada kita. Semoga kita istiqomah sampai hari kiamah. Hari ini tanggal 16 Agustus, insya Allah besok ini adalah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tentu kita sebagai warga negara Indonesia merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa merdeka seperti yang kita rasakan sekarang ini. Maka dalam rangka memperingati dan mensyukuri kemerdekaan ini, izinkan khatib pada kesempatan ini mengutip Al-Quran surah Saba surah ke-34 ayat 15 sampai 17. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan, sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan. Di tempat kediaman mereka ada 2 buah kebun, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukur kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan kedua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidrin.
demikianlah kami beri balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang kafir. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ayat ini merupakan pertanda kebenaran Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang ummi, yang tidak pernah belajar sejarah dan tidak mengerti tentang ilmu antropologi, tidak paham juga dengan geografi. Tetapi dia mengetahui satu peristiwa yang fenomenologis, yang sangat spektakuler, dan ini diketahui oleh para ilmuwan kuno, sejarawan kuno tentang peristiwa itu, dan diungkapkan oleh Nabi Muhammad melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmuwan Barat yang bernama Werner Keller, seorang antropolog, ini melakukan riset di daerah Yaman tersebut dengan melakukan penggalian. Maka dari penggalian tersebut, Werner memaparkan kepada segenap ilmuwan bahwa telah terjadi pada Yaman Selatan tersebut ada 2 buah kebun yang dikelola secara manajemen sumber daya alam yang sangat apik. Kenapa? Karena di hulu Yaman itu ada 2 gunung Jabalain yang mengalirkan sungai, mengalirkan sumber daya air yang cukup banyak, dan ini dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga daerah Yaman menjadi daerah yang subur makmur. Maka tumbuhlah 2 kebun yang sangat subur, dan ini menjadi sumber kehidupan bagi warga. Dan masyarakat Yaman ini masyarakat yang memiliki ketauhidan yang cukup kuat. Mereka syukuri bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berbagi, dan mereka juga melakukan proses perdagangan ke berbagai belahan negara-negara lain. Dan Yaman termasuk daerah Sabak tersebut adalah daerah yang subur, makmur, aman, sentosa. Tetapi di balik kemakmuran tersebut, mereka sudah mulai melakukan arogansi, seperti yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal insana layadgha, bahwasanya manusia itu memiliki potensialitas kesombongan. Maka potensialitas kesombongan itu mereka wujudkan dalam bentuk pengakuan bahwa kemakmuran yang mereka peroleh ini adalah berkat kausalitas. Kausalitasnya, tanahnya subur karena ada aliran air yang senantiasa mengalir, kemudian diiringi oleh pencahayaan dari proses fotosintesis, sehingga mengakibatkan negerinya makmur. Tidak ada di sana itu peran-peran teologis menurut versi orang-orang yang yadgha tersebut. Katakanlah ini adalah kelompok-kelompok sekularis, kelompok-kelompok yang materialis, yang selalu berlandaskan pada azas kausalitas, sehingga dia mengalami semacam ideologi teisme, anti terhadap ketuhanan. Maka mereka berusaha untuk meraup kekayaan dan menumpuk kekayaan tersebut, sehingga akhirnya mereka menjadi kelompok-kelompok yang bakhil. Maka di saat yang demikian itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab. Kaum muslimin sedang sholat Jumat rahimakumullah. Ada ungkapan Allah di sana
Laqad kana lisaba'im fi maskanihim ayat. Ayat di sini adalah sebuah pembelajaran, sebuah pertanda yang empirik yang harus kita pelajari dengan seksama. Di mana di sana ada dua kebun, sumber daya alam, natural resources, sumber daya alam. Sumber daya alam ini kalau kita perhatikan pada bangsa kita, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Renewable and resources and renewable resources. Inilah sumber daya. Nah, sumber daya ini ada yang sumber daya dari daratan, ada sumber daya dari lautan. Sehingga negeri kita ini adalah negeri yang kaya, gemah ripah loh jenawi. Inilah kekayaan kita yang cukup luar biasa. Tetapi kita melihat bahwa banyak anak-anak bangsa kita itu yang memiliki sikap antropormisme, antroposentrism, yang hanya mengatakan bahwa alam ini adalah untuk manusia dan hanya dikelola oleh manusia. Padahal alam itu memiliki sifat ekologis, yang memiliki ekosistem yang baik, satu sama lainnya saling keterkaitan, sehingga ada yang disebut dengan cycle food dan cycle chain. Inilah bentuk daripada sumber daya yang ada. Tetapi para anak-anak bangsa kita serakah untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya tersebut. Katakanlah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, tambang, dikelola dengan secara ugal-ugalan, sehingga banyak di antara lahan-lahan kita itu menganga, yang tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dalam waktu yang cukup lama. Demikian juga sumber daya alam yang bisa diperbarui, hutan kita dibabat sedemikian rupa sehingga terjadilah proses deforestasi yang menyebabkan kita sekarang ini mengalami yang disebut dengan pemanasan global, global warming. Global warming berakibat terhadap apa? Terhadap anomali cuaca, cuaca yang tidak beraturan. Tidak ada lagi musim. Pada waktu dulu kita mengenal ada musim barat, ada musim timur, ada musim hujan, ada musim panas. Karena anomali cuaca, sistemnya itu kacau, sehingga tidak ada lagi yang disebut dengan permusiman tersebut. Di saat-saat panas terjadi hujan, di saat hujan terjadi panas. Tidak ada ketentuan yang berlaku. Sehingga mengakibatkan apa? Nelayan kita tidak mengenal lagi musim untuk penangkapan. Petani kita tidak lagi mengenal musim untuk bertanam. Karena apa? Karena terjadinya global warming tersebut. Inilah bentuk daripada penyalahgunaan manusia sebagai pemegang amanah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wasfa'na minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Manusia diberikan kepercayaan utuh oleh Allah untuk melangsungkan kehidupan ekosistem ini secara sustainable, kemudian berkeseimbangan. Tetapi akibat kebodohan manusia tersebut, karena apa? Karena aji mumpung, karena ingin mendapatkan keuntungan sesaat, sehingga lupa terhadap keberlangsungan alam, sehingga lupa terhadap keseimbangan alam. Akibatnya apa? Alam mengalami kekacauan sistem dan pada akhirnya menimpa semuanya. Maka Allah memesankan
Wa iza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarna tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang ada di negeri itu hidup mewah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukum kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri ini. Dalam suasana memperingati kemerdekaan RI yang ke-79 ini, ada baiknya kita merefleksikan diri, refleksi bersama beberapa hal penyimpangan yang telah dilakukan selama ini untuk diperbaiki sebagai amanah kemerdekaan kita yang tertuang dalam pembukaan konstitusi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan nilai Pancasila dan diimplementasikan konstitusi merupakan pintu keberkahan. Bahwasanya pengamalan dari semua nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi kita ini merupakan keberkahan. Sementara perilaku yang menyimpang dari Pancasila dan konstitusi negara awal dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan konstitusi secara konsisten dan konsekuen merupakan perwujudan ketakwaan. Ketakwaan merupakan keberkahan itu sendiri. Masyarakat yang beriman bertakwa niscaya dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari berbagai penjuru, seperti yang sudah nyata di dalam masyarakat Sabak. Tetapi pengingkaran tinggal menunggu bentuk pembelajaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, orang yang bertakwa dikaruniai keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan di akhirat kelak dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah ke dalam surganya, disambut oleh para malaikat dengan senyum sumringah atas usaha dirinya menerima secara utuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga elit dan semua komponen anak bangsa mendapatkan tuntunan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk merawat bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dipimpin oleh pemimpin yang adil, dikelilingi oleh orang-orang yang ihsan, takut kepada Allah, dan memberikan nasihat yang benar kepada pemimpin. Bukan penjilat yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak maslahat, hanya keuntungan untuk kroni dan pemodal yang tim sukses. Semoga peringatan kemerdekaan ini memberikan kesejahteraan, kebahagiaan untuk rakyat semua, bukan hanya kalangan yang terhubung dengan istana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambi fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.